Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Arfansa Putra, NPM 22755-152 dari S1 Terapan Akuntansi Perpajakan, kelas 3E Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan memaparkan teori tentang apa sih standar akuntansi di Indonesia itu dan bagaimana perkembangannya serta apa saja yang termasuk ke dalam standar akuntansi di Indonesia itu. Baik, sebelumnya kita masuk ke pemahaman apa sih standar akuntansi yang ada di Indonesia itu. Standar akuntansi itu sendiri yaitu suatu metode dan format dalam penyajian informasi, laporan keuangan, suatu kegiatan usaha. Jadi kayak metode atau apa ya, format laporan keuangan itu harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi itu. Tidak bisa asal dibuat seperti itu kawan-kawan. Jadi, siapa sih yang buat standar akuntansi ini? Siapa yang menyusun dan siapa yang mengesahkan? Nah, yang melakukan itu semua, yang menyusun, yang membuat, dan yang mengesahkan itu lembaga resmi, yaitu standar setting body. Seperti itu kawan-kawan. Di dalam standar ini tuh udah dijelaskan juga transaksi apa yang harus dicatat, terus bagaimana cara mencatatnya itu, terus dan bagaimana cara penyajiannya. Nah, itu udah bener-bener rinci kawan-kawan. Jadi hati-hati ketika kita seorang akuntan, ketika kita seorang pengguna laporan itu tuh penting bagi kita. Maka itu standar akuntansi ini tuh harus dipakai. Tidak bisa kalau tidak dipakai. Seperti itu. Nah, di dalam metode dan format penyusunan standar ini juga harus diatur sedemikian rupa, kayak rinci gitu, sehingga dapat memberikan kita kepuasan yang berkepentingan gitu. Ketika kita berkepentingan, kita kayak, oh kita udah rinci nih, nah kita kayak ada kepuasan tersendiri karena sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia ini. Dan standar akuntansi ini sifatnya fleksibel atau dapat berubah-ubah dan berkembang di tuntunan masyarakat ini. Nah, tadi kan saya bilang dapat berkembang nih. Nah, bagaimana sih perkembangannya itu dari masa ke masa? Seperti itu. Ini akan saya jabarkan lagi. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia itu dimulai pada tahun 1870. Tepat setelah Undang-Undang Tanam Paksa itu dihapuskan, kawan-kawan. Belanda lah yang pertama kali memperkenalkan sistem pembukuan ini berpasangan sebagai pencatatan sebagaimana kemudian dikembalikan ke di bukan dikembalikan ya apa ya ditulis namanya itu diulas lagi atau dikembangkan seperti itu kawan oleh Luca Pacioli kayak apa ya? Nanti saya jelaskan perkembangannya secara singkat saja ya kawan-kawan. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia yang terbit pada 2008. Di situ sudah dijelaskan sih perkembangannya. Indonesia memakai standar akuntansi Belanda, Soenbusinesspraktijk saat pertama kali praktik pencatatan dilakukan. Tepatnya setelah selama penjajahan Belanda 10 tahun itu setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia belum juga membuat peraturan resmi tentang standar keuangan yang harus dilakukan negara. Memasuki tahun 1945, 4 bukan 45 sih, 47 ya, 47 Indonesia akhirnya mengikuti standar akuntansi yang dibuat oleh IAA Ikatan Akuntansi Indonesia IAI seperti itu kan yang kemudian disebut sebagai PAI yaitu prinsip akuntansi Indonesia. Jadi kayak semua tuh ada tahapannya, nggak bisa langsung jadi gitu kawan-kawan. Semua tuh butuh proses gitu dari awal seperti sama seperti standar akuntansi ini.
Standar ini juga diterapkan di Amerika, kawan-kawan. Pada tahun 1984, ya, PAI mengikuti standar IASC atau IFRS. Kayak gitu, kawan-kawan. Standar ini tuh apa ya? Lebih ke arah internasional. Disamakan gitu, kawan-kawan, oleh IASC. Pada tahun 2008, SAK ini ditetapkan mengacu pada IFRS. Kemudian yang terakhir, pada 2012, IFRS resmi diterapkan di Indonesia. Makanya seperti itu. Apa ya? Standar keuangan akuntansi di Indonesia itu tuh dari tahap, step by step gitu. Nggak bisa langsung IFRS gitu, kawan-kawan. Terus di sini ada apa sih yang termasuk atau apa sih yang berlaku? Apa sih standar akuntansi yang berlaku di Indonesia? Yang pertama itu ada SAK, kawan-kawan. Apa sih SAK itu? SAK yaitu kepanjangan dari standar akuntansi keuangan, di mana ini digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran, kawan-kawan, di pasar modal itu, atau badan fidusia. Fidusia itu badan yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun, kawan-kawan. Sejak 2012 itu, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi standar dari IFRS, International Finance Report Standard, untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan yang terdaftar yang ada di Indonesia ini, kawan-kawan. Jadi betapa apa ya, Indonesia benar-benar menerapkan yang internasional, tidak hanya di apa mungkin ekonomi saja. Ya ini termasuk ekonomi kan, nggak akuntansi ini. Seperti itu, kawan-kawan. Di dalam situs akuntansi online ID disediakan sebuah aplikasi pelaporan keuangan yang mengikuti standar dari IAI di atas ini. Jadi udah nasional gitu di web situsnya. Basisnya gitu, kawan-kawan. Udah besar kan, itu udah lumayan maju lah, berkembang ibaratnya gitu. Akuntansi apa? Standar akuntansi di Indonesia ini. Nah, melalui aplikasi ini kita tuh gak hanya buat pelaporan keuangan dan mengikuti standar dari A saja, tapi juga kita dapat membuat laporan keuangan manajemen di mana kita bisa memanage seperti itu, kawan-kawan. Tuh dari standar akuntansi keuangan SAK. Lalu yang kedua itu ada standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik SAK etap. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan sebelumnya itu akuntabilitas publik, yang ini tuh tidak memiliki atau tanpa gitu, kawan-kawan. Jadi untuk saya langsung saja ya, SAK gitu ya, standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik, yaitu SAK etap ini digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik ini dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umumnya. Nah, selain itu, SAK etap ini juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS, khususnya di bidang small medium enterprise atau biasa disebut dengan usaha kecil menengah. Nah, SAK etap ini memiliki manfaat. Beberapa manfaat itu kayak apa ya, ketika kita menerapkannya dengan tepat, diharapkan unit usaha kecil dan menengah itu mampu membuat laporan tanpa harus dibantu oleh pihak-pihak lain, dan dapat dilakukan dan diaudit laporan tersebut, kawan-kawan. Jadi kan kebanyakan orang tuh laporan keuangannya kan ada yang manipulatif gitu kan. Nah, itu nggak boleh, kawan-kawan, apalagi sampai nggak bisa diaudit gitu. Ya bisa diaudit dengan catatan tidak wajar gitu. Seperti itu, kawan-kawan, nanti bisa kena KPK kalau kayak gitu kan. Hati-hati ketika kita membuat laporan keuangan gitu, kawan-kawan. Jangan asal aja. Kita harus benar-benar mencari orang yang berkompeten gitu, kawan-kawan. Nah, untuk sasaran etap ini sendiri itu untuk apa ya, jenis usaha yang kecil gitu dan menengah,
Namun, nggak banyak pengusaha UMKM yang memahami. Jadi masih sedikit gitu kawan-kawan untuk UMKM yang memahami ini. Jadi perlu adanya edukasi sebenarnya ya. Kita mengadakan mungkin seminar kepada para UMKM gitu. Kayak biar ini loh, Indonesia tuh memiliki ini apa laporan keuangan di mana sistemnya itu menurut standar ini. Menurut saya itu juga udah simpel juga sih kawan-kawan. Di part selanjutnya mungkin akan kita bahas juga ya kawan-kawan. Kayak apa ya? Kita harus bener-bener ngadain pelatihan ini seharusnya kepada UMKM. Seperti itu kawan-kawan. Agar mereka tuh dapat berkembang secara perlahan. Karena ketika kita atau suatu perusahaan kecil-kecilan UMKM itu dapat mengelola keuangannya dengan baik, yaitu dengan cara membuat laporan keuangan, maka nggak kemungkinan besar ya, itu usahanya akan bisa naik, keuntungannya bisa naik. Kenapa? Sudah jelas di laporan itu, ini itu, semuanya ada. Gitu kawan-kawan. Enaknya SAK etap ini untuk UMKM yang kecil atau menengah gitu kawan-kawan. Terus ada lagi kayak yang ketiga itu standar akuntansi keuangan syariah atau biasa disebut SAK syariah. Nah, standar ini tuh untuk badan yang memiliki transaksi secara syariah atau berbasis syariah kawan-kawan. Jadi ketika kayak syariah itu mungkin lebih ke arah Islam ya kawan-kawan. Kayak di dalam standar ini tuh terdiri dari konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudarabah, murabah, salam ijarah, dan is- nah apa istisna itu seperti itu kawan-kawan. Kayak bank syariah itu menggunakan dua standar dalam laporan keuangannya. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik dan bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariah menggunakan PSAK syariah. Seperti itu kan kawan. Akuntansi syariah ini apa ya? Yang terbaru ibaratnya gitu, cabang yang terbaru dari beberapa dari SAK tadi. Nah, ini yang terbaru. Nggak banyak orang yang tahu ini juga kawan-kawan, prinsip-prinsipnya di bidang akuntansi ini karena masih baru. Seperti itu kawan-kawan. Terus yang terakhir itu ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ini tuh dinyatakan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah PESAP. Standar ini dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kayak kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar ini biasanya tuh yang menggunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seperti itu kawan-kawan. SAP ini disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau biasa disebut KSAP SAP. SAP ini tuh berbasis akrual ditetapkan dalam PP nomor 71 tahun 2010. Instansi ini tuh masih diperkenankan menggunakan PP nomor 24 ya. Ya 24 tahun 2005. SAP ini tuh berbasis cash menuju akrual sampai tahun 2014. Nah, SAP ini apa ya? Yang tadi saya bilang, SAP berbasis cash menuju akrual menggunakan basis cash untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Pada saat berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis cash karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis cash kawan-kawan. Seperti itu. Mungkin untuk apa ya? Ada yang masih kurang paham atau bisa komen di bawah ini. Nanti kita lanjut part 2 kawan-kawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata perkataan saya
yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kepada Tuhan minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.